Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel The Watch, channel yang akan mengupas film-film Nusantara dan mancanegara. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan banyak rezeki. Kali ini kita akan mengupas film dari tanah air dengan judul Pertaruhan. Film yang dirilis tahun 2017 dengan sutradara Christo Dharma Alam ini bercerita tentang aksi nekat tiga bersaudara yang merampok bank untuk menyelamatkan nyawa ayahnya yang mengidap penyakit paru-paru. Mereka melakukan semua itu di tengah keterpurukan dan rasa sakit hati. Bahkan, bank yang mereka rampok adalah bank di mana ayahnya bekerja. Akankah mereka berhasil dalam melakukan aksinya? Cekidot! Dan perlu saya sampaikan bahwa alur cerita ini mengandung spoiler. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar sama-sama kita dapat membangun channel ini. Diceritakan Pak Musa adalah orang tua tunggal yang memiliki 4 orang anak. Keempat anak ini bernama Ibra, Elzan, Amar, dan si bungsu Ical. Istri Pak Musa meninggal saat melahirkan Ical. Pak Musa yang bekerja sebagai satpam di sebuah bank membesarkan keempat anaknya seorang diri. Hubungan Pak Musa dengan keempat anaknya ini kurang harmonis, karena ia kesulitan menyeimbangkan peran antara pekerja, mengurus rumah, dan juga mendidik anaknya seorang diri. Tumbuh besar tanpa kasih sayang seorang ibu, mereka menjadi remaja yang cenderung hidup liar. Seperti kejadian pada malam itu, Pak Musa marah besar mengetahui Ical pulang dalam kondisi mabuk. Pak Musa menuding abang-abangnya telah mengajari anak bungsunya itu dengan perilaku buruk. Ingat baik-baik, ingat. Padahal, diam-diam malam itu Ical mengikuti ketiga abangnya nonton pertarungan bebas. Saat itu Jamila, kita panggil saja Mila, pacar dari Ibra, sedang bertarung untuk mendapatkan taruhan. Keberadaan Ical diketahui Amar, sehingga Ibra pun berang. Namun, Elzan melerainya dan meminta agar Ical diperbolehkan nonton malam itu. Biarin sekali ini aja dia nonton. Pertarungan dimenangkan oleh Mila. Akhirnya, mereka pun merayakan kemenangan dengan minum-minum. Tidak terkecuali Ical, si bungsu ini ikut mencicipi miras hingga akhirnya teler. Kamu juga anak paling tua, bukan ngajarin adik yang bener, ngajarin mabok. Sementara itu, kondisi Pak Musa mulai terlihat tidak sehat. Ia selalu batuk-batuk. Melihat hal tersebut, satpam lainnya yang bernama Komar menyindir Pak Musa. Itu tandanya ia harus sudah berhenti dari pekerjaan. Saat itu, Pak Musa hanya diam saja. Udah tanda-tanda mesti pensiun tuh. Scene beralih pada saat Amar sedang bermain karambol dengan teman-teman penganggurannya. Ia langsung menghentikan permainan begitu melihat Asti, cewek yang ditaksirnya, lewat di depan mereka. Dengan gaya playboy cap kampak, dia langsung menggoda Asti. Gak usah, bisa pulang sendiri. Pikir-pikir. Sedangkan Ibra yang bekerja sebagai keamanan di tempat biliar menghajar salah satu tamu yang telah berulah kepada wanita pelayan di klub tersebut. Hal itu membuat Pak Bos berang, karena apa yang dilakukan Ibra bisa merusak bisnisnya. Kalau lu nggak bisa ikut aturan di sini, lu boleh pergi. Nasib tidak mengenakan pun dialami Elzan. Sebagai pelayan, Elzan mendapat cacian dari seorang tamu yang tidak sengaja tersenggol oleh dirinya. Meski sudah meminta maaf, tanpa perasaan tamu itu terus mencaci makinya. Sakit batuk yang diderita Pak Musa semakin parah. Terlihat bercak darah pada handuk putih yang dipakainya. Dari balik pintu, Ical mendengar ringkihan Pak Musa. Pada saat Ical membuka pintu, Pak Musa langsung menyembunyikan darah dalam handuk itu. Tidak mau diketahui anaknya, ia menyuruh Ical kembali menutup pintu dan belajar. Keesokan harinya, saat Ical berangkat sekolah bersama ayahnya yang juga berangkat bekerja, Ical mengatakan bahwa ia masih mempunyai uang sisa, sehingga ayahnya tidak perlu memberinya uang. Padahal sebetulnya, ia sudah ditagih uang ujian oleh sekolah. Karena sering ditagih membuat Ical malu dan ia pun membolos. Saat Ical berada di tempat game, ia menggebrak-gebrak mesin game untuk mendapatkan koin gratis. Tiba-tiba, dia didatangi preman dan meminta Ical untuk membayar jika ingin bermain di sana. Ical pun merasa ketakutan. Ia berusaha melarikan diri, namun para preman itu menahannya.
Namun tiba-tiba Ibra datang. Ia pun menantang preman-preman yang menahan adiknya itu. Hingga akhirnya para preman itu mengalah dan pergi. Ibra langsung memarahi Ical karena bolos sekolah. Sambil menahan tangis, Ical mengatakan bahwa ia belum bayar ujian sekolah. Sehingga dia malu untuk sekolah karena sering ditagih. Bapak belum bayar ujian sekolah. Ical udah ditagih-tagihin terus, Bang. Keesokan harinya, Pak Musa mengembalikan uang yang diberikan Ibra untuk sekolah Ical. Pak Musa mengatakan urusan sekolah Ical adalah urusannya. Ibra yang berniat ingin membantu, bertanya mengapa bapaknya menolak bantuannya. Dan Pak Musa pun menegaskan, uang itu lebih baik digunakan untuk meneruskan kuliahnya saja. Kenapa kita berhenti kuliah? Karena kita nggak mau ngebebanin Bapak. Di kantor, tampaknya posisi Pak Musa sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Sakit Pak Musa dijadikan alasan oleh rekannya Komar untuk memasukkan adiknya menjadi keamanan di bank tersebut. Hingga akhirnya Pak Musa pun diberhentikan. Dan Pak Musa tidak memberitahu anak-anaknya tentang hal ini. Sedangkan Ibra sendiri mengetahui ayahnya sudah berhenti bekerja dari pacarnya Mila. Mila mendapat kabar tersebut dari tetangganya Acel. Untuk menyembunyikan semuanya itu, keesokan harinya Pak Musa tetap bekerja. Didorong rasa penasaran, Ibra mengikuti ayahnya. Dan apa yang disampaikan Mila memang benar. Ayahnya tidak sampai ke kantor. Dia hanya duduk termenung di warung dengan penuh kebingungan. Ibra merasa terpukul menghadapi kenyataan tersebut. Sebagai seorang anak, ia merasa tidak berarti dan hanya menjadi pecundang. Tidak ada yang bisa dibanggakan atas dirinya. Bahkan, tidak ada yang peduli pada dirinya walaupun dia mati. Mila berusaha menenangkannya dengan mengatakan Ibra sangat berarti untuk dirinya. Keesokan paginya, Pak Musa ditemukan jatuh pingsan di kamar. Ibra pun membawa bapaknya ke rumah sakit. Kepada Ibra, dokter mengatakan ada gangguan di paru-paru Pak Musa. Oleh karena itu, Pak Musa harus dirawat untuk mendapatkan penanganan intensif. Karena tidak memiliki uang, Ibra pun meminta bantuan bagian administrasi agar mendapat keringanan dengan cara dicicil. Namun, dengan nada tidak mengenakan, wanita dari bagian administrasi itu mengatakan bahwa ini adalah rumah sakit, bukan tempat kredit motor. Mas, ini tuh rumah sakit, bukan tempat kredit motor. Merasa terhina dan disepelekan, Ibra pun naik pitam dan memarahi petugas rumah sakit itu. Rumah laki-laki. Udah saya gamparin dari tadi. Akhirnya, Pak Musa hanya bisa dibawa pulang dan dirawat di rumah. Anak-anaknya mengkhawatirkan biaya pengobatan bapaknya, seperti yang disampaikan Elzan. Ini kita bayarnya. Pernyataan Amar yang mengatakan baru tahu kalau bapaknya sakit, memancing pertengkaran di antara mereka. Ical mengatakan abang-abangnya tidak ada yang peduli terhadap ayahnya, sehingga baru mengetahui kondisi bapaknya. Lu kenapa sih nyolot banget, ha? Kita lagi susah, Cal. Ical mengatakan ia sudah merasa curiga bapaknya sudah lama sakit. Namun, bapaknya berusaha menyembunyikan itu semua dari mereka. Dan abangnya tidak ada yang peduli. Apa yang disampaikan Ical membuat abang-abangnya terdiam. Ibra berusaha meminjam uang dari Pak Bos untuk biaya berobat ayahnya. Namun, Pak Bos yang terkesan pelit itu tidak peduli dengan apa yang disampaikan Ibra. Jika semua karyawan seperti Ibra, maka ia akan kerepotan. Malahan, ia menyuruh Ibra untuk membuat surat miskin untuk mendapatkan fasilitas gratis dari rumah sakit. Dengan kemarahan yang tertahan, Ibra hanya bisa melihat bosnya pergi. Saat mereka berkumpul dengan ditemani Mila, Ibra mengatakan bapaknya mempunyai 4 orang anak laki-laki. Tetapi, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk bapaknya. Mereka merasa menjadi pecundang. Hingga akhirnya mereka berkesimpulan harus melakukan apapun untuk menolong bapaknya yang sakit. Kita harus lakuin apapun buat Bapak. Scene beralih pada saat mereka berada di tempat biliar bersama Mila. Mereka merencanakan aksi pencopetan. Di sana, Mila berperan sebagai eksekutor. Sementara Ibra, Elzan, dan Amar bertugas mengawasi. Pada saat Ibra pergi ke toilet,
Mila dengan penampilannya yang seksi merayu Pak Bos untuk dijadikan sasarannya. Saat Ibra kembali kepada Elzan dan Amar, ia menanyakan Mila. Ternyata Mila sedang bersama Pak Bos. Alangkah terkejutnya Ibra begitu mengetahui bosnya dijadikan sasaran pencopetan. Sebelum terjadi, Ibra meminta Elza dan Amar untuk membawa Mila pulang. Kemudian, Elza pun menghampiri Mila dan Pak Bos. Kepada Mila, Elza mengajak pulang karena sudah dijemput di luar. Namun, Pak Bos menahannya karena masih ingin ngobrol dengan Mila. Melihat situasi tersebut, Amar pun datang turut mengajak Mila pulang. Pada saat mereka melangkah, Pak Bos meraba-raba saku celananya, dan dia berteriak copet hingga situasi pun menjadi gaduh. Ibra berusaha menghalangi pengejaran dengan memukul bodyguardnya Pak Bos, hingga aksi perkelahian pun terjadi. 3 bersaudara itu berjibaku untuk melawan serangan lawan yang ingin menangkapnya. Begitupun dengan Mila. Dengan kemampuan bela diri yang dimilikinya, ia turut menghajar lawan-lawannya. Hingga akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri. Saat itu juga mereka menghitung hasil operasinya. Selain uang dari dompet Pak Bos, Elza juga menyerahkan 1 dompet lagi yang berhasil dicopetnya. Dapat dari mana lo? Adalah, nggak usah dipikirin. Namun, uang dari hasil nyopet yang mereka lakukan masih kurang untuk membiayai pengobatan bapaknya. Kemudian, Mila usul agar uang itu dipasang taruhan, karena besok malam ia akan bertanding. Dengan berat hati, akhirnya mereka pun menyetujui usulan itu. Di arena, Mila mendapat lawan yang tangguh. Beberapa kali dia mendapat pukulan. Namun, Mila berusaha melawan hingga akhirnya terjatuh. Dengan rasa khawatir, Ibra melihat semua itu. Mila terus berupaya menyerang. Namun, dia mendapat kuncian dan tendangan lawan yang bertubi-tubi. Mila terus berupaya. Dan akhirnya, 1 tendangan lawan mampu merobohkannya. Seusai pertandingan, Mila pun merasa sedih karena telah mengecewakan Ibra dan adik-adiknya. Karena kekalahan Mila, mereka jadi kehilangan uang itu. Namun, Ibra membujuk Mila agar jangan bersedih. Mila telah berbuat yang terbaik untuk membantu mereka semua. Akhirnya, untuk mendapatkan bantuan, Ibra mendatangi bank di mana bapaknya bekerja. Kepada pimpinan, Ibra mengatakan dia meminta pengertian dari pihak bank untuk membantu pengobatan bapaknya yang sudah 20 tahun bekerja di sana. Dengan angkuh, pimpinan bank itu mengatakan, mereka adalah bank besar, banyak hal yang lebih penting yang harus diuruskan, dan tidak cuma ngurus soal satpam. Merasa dihina dan direndahkan, dengan emosi, Ibra pun menyerang pimpinan itu dan nyaris menghajarnya. Pemusa marah besar mengetahui apa yang telah dilakukan Ibra di kantor. Ibra telah mencoreng nama baiknya yang telah dijaga selama 20 tahun. Mendengar hal itu, Ibra menegaskan, tidak ada maksud dirinya untuk mencoreng nama baik bapaknya. Kedatangannya ke kantor hanya ingin pengertian pihak bank untuk membantu biaya pengobatan. Kamu bilang kamu bantuin bapak, jangan ngemis. Tampaknya sakit Pemusa semakin parah. Saat sedang membersihkan bapaknya, Ibra mendengar pengumuman orang meninggal dari masjid. Ia tidak mau kehilangan bapaknya. Apapun harus ia lakukan untuk kesembuhan bapaknya. Kepada Elza dan Amar, Ibra mengatakan mereka tidak punya banyak waktu. Kalau masih ingin melihat bapaknya hidup, mereka harus mendapatkan uang banyak dalam waktu yang cepat. Dan cara satu-satunya adalah dengan jalan merampok. Merampok bank tempat bapak kerja. Elzan pun terperanjat kaget mendengar perkataan abangnya itu. Elzan mengatakan, Ibra harus memikirkan resiko yang akan dihadapi. Bagaimana kalau mereka ditangkap dan dipenjara? Namun Ibra menghardiknya. Dia tidak mau melihat bapaknya mati, karena mereka tidak punya duit untuk berobat. Hal itu ditimpali oleh Amar, yang mengatakan tidak ada yang lebih pecundang dari anak laki-laki yang tidak bisa menyelamatkan nyawa ayahnya sendiri. Dan mereka harus melakukan apapun demi bapaknya. Hingga akhirnya, mereka pun sepakat untuk merampok bank di mana ayahnya bekerja. Dalam upaya melancarkan aksinya, Amar, yang bekerja sebagai supir antarjemput sekolah, minta izin Pak Haji untuk meminjamkan mobilnya, dengan alasan akan mengantarkan bapaknya berobat. Karena mobil yang biasa digunakan untuk antarjemput masih harus diperbaiki, akhirnya Pak Haji mengizinkan Amar untuk membawa mobil sedan antik miliknya.
Sementara itu, Ibra menyampaikan aksi perampokannya itu kepada Mila. Dengan segala resiko yang akan dihadapi, Mila mengatakan dia tidak mau kehilangan Ibra. Dan Ibra pun berjanji bahwa dia pasti akan kembali untuk bapaknya dan juga untuk Mila. Aksi perampokan pun dimulai. Dengan menggunakan sedan antik milik Pak Haji, mereka pun bergerak menuju target. Saat dalam perjalanan, Ibra meminta Elzan mencari tas hitam di bagasi belakang. Saat bagasi dibuka, alangkah terkejutnya Elzan begitu melihat Ical berada di dalamnya. Ical pun kena damprat abang-abangnya. Ia dianggap telah ikut campur urusan abang-abangnya. Saat itu, Ical mengatakan dia penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh abang-abangnya. Dengan kesal, Ibra meminta Ical turun dari mobil. Namun Elzan melarangnya. Hingga akhirnya, si bungsu itu pun dibawa menuju bank. Saat berhenti di halaman bank, ketiga abangnya menatap Ical dengan penuh kesedihan. Amar meminta untuk kali ini, Ical harus nurut sama abang-abangnya menunggu di dalam mobil. Dengan penuh kebingungan, Ical pun bertanya apa yang akan mereka lakukan. Pertanyaan itu hanya dijawab dengan senyuman mengembang dari bibir Ibra. Kemudian mereka pun keluar dari mobil. Dengan penuh kesedihan dari jendela mobil, Ical pun melihat pistol di punggung Ibra. Dengan wajah tertutup, mereka pun bergerak masuk ke dalam bank. Di dalam bank, mereka langsung melancarkan aksinya. Dengan pistol di tangan, mereka menebar ancaman dan membuat orang-orang yang berada di sana ketakutan. Ibra melempar tas kepada karyawan bank untuk diisi uang. Dengan ketakutan, karyawan bank itu langsung mengisinya. Tiba-tiba handphone salah seorang pengunjung berdering. Sambil menyekap satpam bank, Amar meminta semua pengunjung bank menyerahkan handphonenya. Ibra yang merasa uang yang didapatkan dari Tyler sedikit, ia langsung menyerang pimpinan bank dan memaksa untuk menyerahkan uangnya. Di bawah ancaman, pimpinan bank itu pun menyerahkan uang yang berada di dalam brankas kepada Ibra. Situasi mulai keos saat ada pengunjung yang meminta dibebaskan karena istrinya terkena serangan jantung. Elzan yang saat itu sedang menyekap salah seorang pengunjung merasa iba. Meskipun Amar sudah melarangnya, ia langsung menghampiri pasangan suami istri itu. Saat Elzan membawa keluar pasangan suami istri itu, tiba-tiba salah seorang satpam meletuskan tembakan. Mereka pun berlindung dari serangan tembakan tersebut. Di sisi lain, Amar melihat bayi yang berada di roda menangis. Amar berusaha mengamankan bayi tersebut. Satu letusan tembakan bersarang ke arahnya, dan Amar pun jatuh terkapar. Sejurus kemudian, Elzan melempar satpam itu dengan pistol, kemudian menyerang dan menghajarnya. Perkelahian pun terjadi di antara mereka. Sementara itu, Ibra yang menyadari Amar tertembak, langsung keluar dari ruang pimpinan dan berteriak memanggil nama Amar. Tiba-tiba tembakan pun mengenai perutnya. Setelah berhasil menembak Ibra, satpam itu pun langsung menembak Elzan di bagian bahu dan kakinya. Tiba-tiba Ibra bangkit dan menghajar satpam itu. Hingga akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka. Dengan kemarahan yang amat sangat, Ibra berhasil menghajar dan mencekik satpam itu hingga tak sadarkan diri. Kemudian, Ibra merangkul Elzan yang tertembak. Sambil menahan rasa sakit, Elzan menyuruh Ibra segera pergi, membawa bapaknya ke rumah sakit. Pada saat itu juga muncul Ical yang berdiri di hadapan mereka sambil menangis. Elzan memohon agar Ibra segera pergi. Jangan sampai apa yang dilakukan menjadi sia-sia, karena polisi akan segera datang. Sebelum pergi, Ibra juga melihat Amar yang terkapar. Kemudian, sambil menarik Ical yang meronta, mereka pun pergi dari bank itu. Sambil memegang luka tembak pada perutnya, Ibra terus mengemudikan mobil membawa bapaknya ke rumah sakit. Kepada karyawan bagian administrasi yang sebelumnya telah menghina dirinya, Ibra mengeluarkan tumpukan uang dan meminta kamar terbaik untuk bapaknya. Saya mau kamar yang terbaik buat bapak saya. Setelah berhasil membawa bapaknya ke rumah sakit, dengan susah payah Ibra pun menemui Mila. Sambil memeluk Ibra, Mila menangis melihat luka tembak yang ada di perut Ibra. Kedatangan Ibra kepada Mila adalah untuk memenuhi janji bahwa dia akan kembali untuk bapaknya dan untuk dirinya. Hingga akhirnya, pihak kepolisian telah mengepung lokasi tersebut dan film pun usai.
Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, untuk membuktikan rasa cinta, seseorang dapat melakukan tindakan nekat tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapi. Walaupun tindakan di luar logika itu bisa membawanya pada kesengsaraan. Sekian dan terima kasih.